Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tutorial yang tadi sampai ke menuliskan soal secara manual di quiz. Kalau secara manual, soal bisa dituliskan di tabel-tabel ini untuk kolom soal, lalu ini untuk kolom-kolom option. Tadi kita pilih ada 5 option. Nah, di setiap kolom ini diisi per optionnya, dan jangan lupa untuk mengklik kunci jawaban. Waktu tidak akan terlihat karena tadi kita memilih waktunya dengan 0, jadi tidak diberi batasan waktu. Supaya apa? Tidak diberi batasan waktu supaya siswa bisa melihat soal sebelum maupun sesudah. Jika diberi batasan waktu, maka siswa tidak bisa tidak bisa diperlihatkan soal sesudah atau sebelum. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk mengklik simpan pada setiap soal. Jika kita sudah punya soal dalam bentuk Word, nah kita bisa mengcopy pastekan langsung di quiz ini, di fitur quiz ini. Tapi caranya kita harus blok dulu tabel ini. Bloknya tidak usah semua, cukup segini saja. Kemudian dihapus pakai backspace. Nah, jadi tabelnya hilang, dan kemudian kita ambil soal dari file Word, kemudian copy soal dan optionnya langsung, kemudian pastekan di kolom ini. Kemudian jangan lupa juga untuk mengklik kunci jawaban, waktu tidak diisi, dan kemudian tekan simpan pada setiap soal. Jadi tekan simpannya, tekan gambar disketnya di setiap soal, bukan di akhir. Nah, itu quiz. Kemudian jika kita ingin membuat bahan ajar yang isinya hanya berupa link, jadi misalnya bahan ajarnya ada di Google, kemudian kita ingin menuliskan link saja, maka itu akan lebih simpel. Kita ke home dulu. Dari home ini kita pilih bahan ajar. Nah, seperti biasa kita klik add new, bahan ajar yang baru. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan judul seperti ini, pelajaran yang terlewat, semester, kelas misalnya. Kemudian tampilkan, jangan lupa untuk selalu online. Lalu kita ambil link dari Google, misalnya ini. Nah, link itu ketika kita sudah membuka Google, link itu pasti akan terlihat di paling atas, di baris paling atas, di blok, kemudian di Ctrl C atau copy, kemudian kita kembali lagi ke tepas, dan kemudian link tadi yang sudah kita copy disimpan di kotak kosong, kotak putih kosong seperti biasa. Nah, di sini disimpan, misalnya dipastikan. Gitu. Kemudian jangan lupa untuk mengklik simpan. Ini hanya untuk menyematkan link dari Google misalnya. Nah, kemudian jika kita mau membuat bahan ajar yang sumbernya berasal dari Google Drive, nah maka caranya adalah yang pertama masih sama, tekan add new. Kemudian judul juga masih sama, harus ditulis, misalnya di sini video kan. Terus mata pelajaran harus diisi juga, semester 1. Kemudian kelas juga harus dipilih, misalnya tampilkannya harus tetap online, dan kemudian kita klik dulu kotak putih kosong ini untuk bisa mengklik gambar-gambar atau fitur-fitur yang ditampilkan di sini. Nah, kemudian setelah ini kita beralih dulu ke tab Google Drive yang sudah kita buka sebelumnya. Lalu kita pilih file yang akan kita
sematkan atau masukkan di dalam Tepas. Misalnya di sini video pembelajaran saya yang sudah saya unggah di Google Drive. Misalnya ini, double klik di video atau di materi yang akan saya unggah dari Google Drive menuju Tepas Manda. Double klik. Setelah file yang ada di Google Drive yang akan kita sematkan di Tepas terbuka, lalu kita tekan titik 3 di atas, di pojok atas. Kita bagikan dulu agar dapat dibuka. Kita klik share atau bagikan, kemudian setelah muncul siapa-siapa saja yang akan kita bagikan, lalu tekan done atau selesai. Nah, setelah itu kita tekan lagi 3 titik di pojok atas, kemudian kita klik open in new window atau buka di jendela baru. Nah, kemudian setelah terbuka nanti kita tekan lagi 3 titik di pojok atas, tunggu sampai ada bacaan sematkan item atau embed item. Nah, di sini sudah ada embed item. Klik, kemudian kita klik. Nah, ini akan muncul link yang nanti akan kita sematkan atau simpan di Tepas Manda. Yang diunggah dari Google Drive itu bisa berupa apa saja, bukan hanya video, bisa PowerPoint, bisa file dari Word gitu. Nah, kemudian link ini kita blok semuanya dan Ctrl+C atau copy. Kemudian kita kembali ke Tepas Manda dan kita buka kotak HTML atau fitur HTML kotak biru yang ada di sini. Kemudian kita tekan dan kemudian kita pastikan atau Ctrl+V di kotak HTML tersebut, dan width yang tadinya 640 kita ubah menjadi 100%. Nah, kemudian jangan lupa tekan submit untuk menyimpan. Tinggal menunggu saja videonya upload. Kita tunggu videonya terupload. Kalau sudah videonya terupload, jangan lupa simpan dengan mengklik gambar disket. Nah, ini sudah, kemudian simpan. Nah, ini sudah terupload. Seperti itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.